Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman musyawarah Fakih Habibi yang berbahagia, yang utama mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita bertahmid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, dan bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga istighfar dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita lanjutkan mempelajari intisari dari kitab Fathur Rabbani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kitab nasihat agar hati dan rohani tetap sehat. Pada kali ini kita sampai ke majelis ke-59. Yang pertama, hanya kekosongan yang didapatkan orang tamak. Pembicaraan orang tamak tak lepas dari guyonan dan saling muka. Dia tak mampu bicara sebenar-benarnya. Kata-katanya nyaris seperti cangkang tanpa isi atau seperti gambar tanpa makna. Orang yang tamak tak ubahnya seperti huruf-huruf kata tamak itu sendiri, yakni to, mim, dan ain. Semuanya kosong melompong. Wahai para hamba Allah, jujurlah, niscaya kalian beruntung. Sungguh orang yang benar dan jujur, perhatiannya tinggi dan di atas langit, tidak tergoyahkan oleh perkataan siapapun. Pembicaraan orang tamak tak lepas dari guyonan dan cari muka. Cari muka. Kalau orang cari muka itu sesungguhnya tahu apa enggak dirinya tidak punya muka. Kok bicara mencari-carinya, padahal di dalam dirinya sudah ada muka. Dia tidak mampu
isi atau seperti gambar tanpa makna. Cangkang yang sudah tidak ada isinya, itu kalau cangkang binatang ya, apa itu, siput ya, siput. Ada siput yang masih utuh tetapi tidak ada isinya. Kalau buah-buahan jengkol ya, banyak jengkol yang kelihatannya masih utuh tetapi tidak ada isinya. Kalau gambar itu ya gambar yang tidak memberikan arti, tidak memberikan makna apapun. Tapi kalau gambar hiasan yang kita tidak tahu ya, karena bukan ahlinya, misalnya gambar corak-corak nggak guna, tapi ternyata itu gambar mempunyai maksud. Tetapi ada gambar yang kelihatannya baik tapi tidak ada artinya, tidak maksud. Jadi harusnya gambar itu ketika dilihat bisa diketahui ini maksudnya gambar ini apa. Seperti foto kan ada foto yang tidak mengandung arti, jadi foto apa dia gitu kan. Tapi ada foto yang ketika dilihat, oh ini foto orang sedang apa. Contoh ini, kalau misalnya seperti ini walaupun tidak ada suara, tidak ada tulisan, tapi ketika ada foto seperti ini kira-kira orang bisa baca nggak? Fotonya mau apa gitu ya, bisa dibaca gitu maksudnya. Tapi kalau orang rubung-rubung nggak kena terus difoto, orang bertanya ini cuma ibadah apa kan begitu ya, maksudnya begitu. Dan demikian juga orang tamak ya, orang tamak itu ya seperti orang guyonan saja, tidak ada maksud apa-apa, ini kosong. Kemudian seperti huruf-huruf kata tamak itu sendiri. Jadi kata huruf-huruf kata tamak yang terdiri to, mim, ain, semuanya kosong kosong. Yang ini kadang-kadang juga orang membaca itu sekedar membaca huruf, jadi tidak membaca wujud. Kalau misalnya orang mengatakan gelas, bagi orang yang sudah tahu gelas, ketika ada huruf G, E, L, E, S, E, A, S, gelas, ketika dibaca gelas, wujudnya bisa menunjukkan. Nah, kalau orang menyebutkan alif lam lam ha, tapi orang yang sudah mengenal Allah, lalu orang yang diajak bicara pun akan tahu kalau mereka mau membuka diri. Tetapi kalau orang yang mengucap alif lam lam ha Allah tapi dia sendiri belum mengerti, kira-kira yang dibicarakan itu pasti apa kira-kira ya, kayaknya mungkin seperti ini, seperti itu. Sama ketika orang yang belum mengenal gelas menceritakan gelas, ya kayaknya gelas kayak dia, padahal tidak. Nah, orang tamak itu pembicaranya kosong. Jadi orang-orang yang tidak mengenal kemudian membicarakan, sesungguhnya orang itu membicarakan apa? Ya kosong begitu. Ya tadi di luar sudah kita bicara ya. Orang yang mengenal pohon duku, kemudian orang yang tidak bicara juga sudah kenal pohon duku. Ketika kita ngomong itu pohon duku, kayu duku, kira-kira langsung paham nggak? Langsung paham, walaupun ngomongnya banter. Tapi umpamanya ngomongnya asobat, kae, wit, duku, kira-kira karena orang yang diajak ngomong itu tidak paham, bahkan yang
ngajak ngomong pun tidak paham, bisa nggak menunjukkan pondoknya? Ya tidak bisa karena tidak mengenal. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat itu bukan dibaca pelan atau cepatnya, tapi tahu apa tidaknya terhadap apa yang diucapkan. Nah kita kan sering lah ya kita mengucapkan sesuatu yang kita sesungguhnya tidak tahu, dibuat aso banget tapi kan orang ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan orang yang bicara Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang berbicara banget tapi ngerti maksudnya, dan yang diajak bicara juga ngerti maksudnya, dengan orang yang tadi bacanya pelan begitu tapi tidak ngerti maksudnya, itu pilih yang mana? Ya cepat tak tahu asal harus paham. Aso banget tak belum paham. Ya sejenis hanya sekedar kata-kata, hanya membaca huruf. Nah ini kita jangan sampai hanya membaca huruf, tetapi dalam kandungan bacaan itu apa yang dimaksud itu harus dipahami. Nah kita membahasnya seperti itu supaya kita tidak ada kosong melompong ya, maksudnya apa yang kita ucapkan ya kita tahu terhadap maksudnya. Nah ternyata orang yang kosong melompong itu termasuk orang tamak. Kira-kira kita sering tamak apa orang kita ini? Sering ya, karena tamak ya. Itu kan balik kita ngomong ya kalau belajar ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Yang tamak apa orang? Saya tamak apa dari? Kalau saya tamak ya coba dirubah supaya tidak tergolong orang yang tamak. Nah, kita disuruh jujurlah, niscaya kalian beruntung. Sungguh orang yang benar dan jujur terhadap orang yang benar dan jujur perhatiannya tinggi di atas langit, tidak tergoyahkan oleh perkataan siapapun. Kalau orang paham begitu, tidak tergoyahkan. Kalau yang masih hanya sekedar membaca huruf kan mudah terombang-ambing. Kata orang ini begini, kata orang itu begitu. Nah, kita tidak tahu yang sesungguhnya. Bahkan kalau di undang-undang itu ya, KUHP apa itu, katanya orang yang mendalilkan harus sanggup untuk membuktikan. Siapa yang mendalilkan harus sanggup membuktikan. Nah, kalau orang berkata Allah ya harus tahu Allah, jangan hanya dalam perkataan hanya membaca huruf-huruf alif lam ha, tetapi tidak tahu yang dimaksud. Jadi hanya membaca tulisan. Nah, kalau kita ini rombongannya di sini ya masih banyak begitu kan. Kita baca sesuatu tapi hanya merangkai huruf-huruf tok. Nah makanya supaya kita tahu, ya makanya belajar seperti inilah, kita belajar bersama. Namanya kelompok belajar, bukan mengajar dan diajar, tapi kelompok belajar karena sama-sama kita belajar. Kemudian jangan besarkan dunia dalam hadapan pandangan matamu. Hai anak kecil, seandainya engkau memiliki buah dan berkah ilmu, niscaya engkau tidak akan menghampiri pintu-pintu penguasa demi mendapatkan jatah nafsu dan syahwatmu. Seorang alim tidak memiliki dua kaki untuk dilangkahkan ke pintu-pintu makhluk. Orang zuhud tidak memiliki dua tangan untuk mengambil harta orang lain. Begitupun orang yang cinta kepada Allah tidak memiliki dua mata untuk dipergunakan untuk melihat selainnya.
Sungguh dalam pandangan kedua matanya dunia sama sekali tidak besar. Ini yang dipanggil anak kecil ya. Karena orang-orang yang seperti itu kan masih seperti anak kecil. Seandainya engkau memiliki buah dan berkah ilmu, niscaya engkau tidak akan menghampiri pintu-pintu penguasa demi mendapatkan jatah nafsu dan syahwatmu. Ini kan buku ini tahun berapa ini dibuat ya, maksudnya saya berbagi kecewaan. Tapi ternyata kan kadang sekarang kan banyak orang-orang yang menghampiri pintu-pintu penguasa untuk mendapatkan duit begitu, sesuatu. Andai kata punya berkah, punya buah dan berkah ilmu, ya tidak akan seperti itu. Berarti orang-orang yang menghampiri penguasa untuk mendapatkan sahabatnya, keinginannya, mendapatkan harta, ya sama dengan orang-orang yang tidak mempunyai buah dan berkah ilmu. Nah, orang-orang yang berilmu itu memiliki dua kaki untuk melangkah ke pintu-pintu makhluk. Tidak memiliki dua kaki untuk melangkah ke pintu-pintu makhluk. Artinya kita tidak menuju kepada makhluk. Sedangkan orang zuhud tidak memiliki dua tangan untuk mengambil harta orang lain. Orang zuhud yang sesungguhnya, ada orang zuhud dan pura-pura zuhud tetapi di dalam hatinya masih bubu dunia, itu kan banyak. Kemudian orang yang cinta kepada Allah tidak memiliki dua mata untuk dipergunakan untuk melihat selainnya. Dua mata, pandangannya yang nampak setiap saat adalah wujud-wujud Allah. Nah, ini seperti yang kita pelajari juga demikian. Yang terlihat setiap saat itu bukan selain Allah, tetapi yang terpandang selalu adalah wujud-wujud Allah. Sehingga ketika kita melihat ada orang hebat, bukan kita takjub kepada orangnya, tetapi kita memuji kepada Allah yang menjadikan orang tersebut terlihat hebat. Ini juga latihan ya, ketika kita melihat orang-orang yang hebat gitu, lalu kita jangan tertipu oleh pandangan makhluk, tapi yang dipandang adalah Allah. Ada orang yang mendapatkan rezeki banyak, saat itu ketika kita melihat, yang dipandang itu bukan kehebatan dari orang yang mendapatkan rezeki banyak itu, tapi yang dipandang Allah yang memberikan. Jadi selalu pandangannya, matanya itu tidak melihat sesuatu apapun, kecuali yang selalu terpandang adalah wujud Allah. Maka di situ terpenuhi konsep la maujudun illallah. Nah, ini kalau ya mohon maaf kalau misalnya ada yang masih ada yang bingung ya, kok melihat manusia, melihat binatang, melihat tumbuhan dan melihat benda-benda, kok masa terlihat Allah? Memang Allah itu benda, memang Allah itu manusia. Ya, ini mohon maaf karena ini pelajarannya berurutan ya, jadi kalau tidak tahu barangkali ini kalau nanti masuk di YouTube barangkali ada yang bingung, ya jangan dulu mengambil pikiran negatif, tapi coba belajar ya. Carilah orang-orang yang tahu di sekitar Anda. Sungguh dalam pandangan kedua matanya dunia sama sekali tidak besar atau sangat kecil, bahkan seharusnya tidak nampak. Yang nampak adalah wujud-wujud Allah semata. Jadi la maujudun illallah. Tidak hanya wujudnya tapi semuanya ya, baik ya punya semua sifatnya. Nanti sifat-sifat Allah itu pasti akan menempel pada zat Allah. Maka ketika melihat sifat-sifat, kita akan teringat terhadap zat
Sesungguhnya dipandang itu zat bukan sifat, karena sifat itu selalu bisa berubah-ubah, sedangkan zat tidak akan berubah. Kalau kita melihat sifat ya nanti hari ini kita melihat warna merah, nanti sebentar lagi warna merah itu pudar menjadi keputih-putihan misalnya. Atau kita melihat lombok yang kemarin hijau, tiba-tiba besok sudah merah. Itu sifat, tapi rasa pedasnya nah tetap ya. Apalagi dilihat zatnya. Jadi zat lombok itu kalau kepengen tahu seperti apa zatnya lombok, ya lombok itu iris-iris sampai lembut banget, sampai tidak nampak wujudnya, wujud lomboknya. Nah, kalau sudah tidak wujud itu zat lomboknya. Nah, zat lombok itu juga esa dengan zat semata-mata yang maha wangi. Maka sesungguhnya ketika kita melihat lombok juga kita melihat zat. Kalau semuanya sudah terlihat, maka semuanya yang terlihat adalah wujud Allah. Itu pikir apa memiliki begitu. Jadi dunia itu jangan dibesarkan dalam pandangan di hadapan pandangan mata kita. Kalau difanakan ya berarti tidak ada. Sebelum sampai fana ya dikecilkan dulu. Dunia itu jangan dianggap bumi gitu ya. Semuanya berkenaan dengan manusia dalam nafsunya, yaitu dunia semuanya. Kemudian mayoritas kalian hanya pengikut yang banyak bicara. Jadilah orang yang berakal. Bagaimana keadaan diri kalian? Sungguh mayoritas kalian adalah pengikut orang yang banyak bicara. Mayoritas kalian hanya pandai berkicau, namun kicauan kalian hanya dari lisan kalian saja, bukan dari hati. Ketahuilah kicauan orang munafik itu hanya dari lisan saja, sedangkan kicauan orang mukmin berasal dari hatinya, dari qalbinya. Ini prediksi Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang masih berlaku. Banyak orang yang banyak bicaranya, namun pembicaraan itu hanya kicauan saja, hanya di lisan saja, bukan sampai ke hati. Itu manut ya, burung kalau kenapa dikatakan berkicau bukan berkata? Kalau burung beo itu berkata atau berkicau? Tetap berkicau ya, tetap berkicau, walaupun ngomong bisa seperti omongan manusia, misalnya Bismillah atau Assalamualaikum atau mengenjang gitu kan bisa, tapi tetap daunnya berkicau karena dia katakanlah mulutnya itu berbicara tidak sampai ke hatinya. Nah, sampai sekarang kan banyak yang begitu. Orang bicara banyak tetapi hanya di lisannya saja, tidak sampai ke hatinya. Kicauan orang munafik itu hanya di lisannya saja, sedang kicauan orang mukmin berasal dari hati. Yang orang munafik kan apa yang dibicarakan itu tidak sama dengan yang dilakukan. Dan ini yang koreksi kepada diri kita masing-masing, terutama dalam kita bacaan sholat. Makanya di bacaan sholat ya mari kita bersama-sama untuk dipelajari terjemahnya, supaya apa yang diucapkan dalam lisan kemudian kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh yang sudah sering kita bahas, kita mengucapkan alhamdulillah minimal sehari semalam 17 kali. Arti dari alhamdulillah segala puji milik Allah. Kalau sudah menyatakan demikian, maka diri kita sudah tidak berhak sedikit pun tentang pujian, karena pujian itu adalah milik Allah. Lalu prakteknya dalam kehidupan bagaimana? Ya kita jangan mau dipuji,
kalau ada orang yang menyanjung kita, ya lalu kita katakan alhamdulillah dengan kesadaran, ya silahkan Anda memuji kepada Allah, jangan memuji kepada diri saya. Mengucapkan alhamdulillah yang demikian itu yang sahih, yang sah. Kalau mengucapkan sih alhamdulillah, tapi terus kita merasa saya dihormati ya, saya disanjung ya, kemudian kita terima, berarti alhamdulillah kita juga menjadi seperti ucapan orang munafik itu tadi. Antara yang diucapkan dengan yang ada dalam hatinya berbeda. Ini harus dilatih. Makanya ketika ucapan-ucapan dalam sholat sudah bisa diterapkan dalam kehidupan, maka pastilah akan menghasilkan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti. Sumbernya dari situ semua. Orang merendahkan orang lain itu kan juga karena dirinya kepengen mendapatkan sanjungan. Orang berbuat jelek kepada orang lain juga karena ingin mendapatkan sanjungan, dan seterusnya kembalinya ke situ semua. Maka ketika alhamdulillah itu benar dalam penerapan, ya bisa dipastikan sudah menjadi orang benar. Tapi ternyata praktek alhamdulillah gampang. Garis yang penting orang ini disanjung orang itu selesai gitu. Dalam nama alhamdulillah, dalam nama alhamdulillah. Terus koreksi ya, jangan-jangan sing kayak ngomong bener apa yang kan begitu. Pernah begitu ya? Sering ya? Sering. Kamu kalau kamu kayaknya itu bener sih belum ngapain loh. Kan kalau mau muhasabah ya menghitung sendiri itu kan ketemu begitu. Orang malah ngapa kalau kena. Maksudnya bagaimana engkau menunjukkan jalan Allah hai orang buta? Bagaimana engkau bisa menunjukkan jalan Allah engkau sendiri orang buta? Bagaimana engkau menuntun orang lain sementara engkau sendiri masih dibutakan oleh hawa nafsu dan tabiatmu? Engkau sendiri masih senang mengikuti nafsu, masih cinta kepada dunia, kekuasaan dan syahwat. Bagaimana engkau menunjukkan jalan Allah hai orang buta? Tadi yang di depan sudah sedikit dibahas. Bagaimana saya akan menunjukkan Allah kalau kita sendiri belum mengenal Allah? Ya, jadi mengenal Allah itu bukan mengenal lafaz Allah, alif lam lam ha. Alif lam lam ha Allah. Bukan itu, bukan hanya sekedar membaca huruf, ya rangkaian huruf untuk menunjukkan Allah. Ya. Tapi kalau dia sendiri belum mengenal, bagaimana mau memperkenalkan kepada orang lain? Mau diri sendiri saja belum tahu. Kalau saya misalnya belum tahu Monas, ya paling-paling lihat. Bahkan kalau seandainya tidak ada foto, tidak ada video, saya tidak tahu Monas, tapi pernah mendengar Monas itu monumen nasional yang ada di Jakarta. Diceritakan di atasnya apa namanya? Itu emas ya. Iya, terus katanya tingginya sekian puluh meter dan seterusnya. Tetapi ketika kita belum pernah melihat, lalu kita akan menunjukkan orang lain, yuk tak tunjukkan Monas di Jakarta. Lalu orang yang ditunjukkan, kamu sendiri sudah pernah lihat belum, tapi dengan ceritanya gitu. Kira-kira orang yang mau diajak nantinya paham nggak? Nah seperti itu. Jadi banyak orang yang bercerita Allah, tetapi baru sekedar merangkai huruf alif lam lam yang dibaca Allah. Jadi ibaratnya adalah orang buta mau menunjukkan kepada orang lain. Kalau orang buta menunjukkan sesuatu ya susah.
Dibutakan oleh apa? Kalau masih bermain dengan nafsu, ya pasti dibutakan karena ada nafsu. Kita bermain dengan nafsu. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya nafsu selalu menyuruh atau mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati. Nah, kalau penjelasannya semua nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, artinya tidak ada nafsu sekalipun kelihatannya baik itu baik. Jadi semua nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, sekalipun kelihatannya nafsu baik. Ini yang perlu dipahami. Kita mengikuti nafsu, mengikuti Rasul. Maksudnya kita mengikuti Rasul ketika kita mencintai Allah. Katakanlah Muhammad, jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang suruh diikuti adalah Rasul ketika kita mencintai Allah. Kok banyak yang mengikuti nafsu? Bahkan ada yang mengatakan nafsu jelek dilawan dengan nafsu baik. Nafsu jelek juga di dalam tubuh kita, nafsu baik juga ada di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana cara melawannya? Itu kan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, tetapi banyak diceritakan. Ya, itu tadi seperti menunjukkan kepada Allah, tapi kita sendiri dalam keadaan buta. Kemudian pendekkan angan-anganmu. Orang gila itu maksiat kepada Allah, sedangkan orang berakal itu menaatinya. Orang yang gandrung itu sibuk mengumpulkan dunia, beramal dengan riya dan munafik, sedangkan orang yang pendek angan-angannya tidak melakukan semua itu. Ingatlah, orang mukmin selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Ini katakan orang gila itu maksiat kepada Allah. Dan orang yang menaati, orang-orang mukmin ini orang-orang yang menaati. Orang yang berakal itu orang yang mentaati. Jadi kalau orang yang hilang akal atau disebut orang gila itu orang yang maksiat kepada Allah. Atau dibalik kalimatnya, orang-orang yang tidak menaati Allah adalah orang gila. Gitu. Jadi bahasanya jangan dimakan mentah ya. Jadi orang-orang yang tidak mentaati Allah, perintah Allah, maka disebut orang gila. Karena tidak menggunakan akalnya. Hilang akal sih. Harusnya kan mentaati, tapi tidak mentaati. Kemudian orang yang gandrung itu sibuk mengumpulkan dunia, beramal dengan riya dan munafik. Orang yang gandrung itu sibuk mengumpulkan dunia, kalau beramal dengan riya. Nah, ini cek juga kepada diri kita masing-masing. Kita semuanya ketika beramal itu masih ada riya apa enggak? Ada orang yang ingin membagikan santunan misalnya ya, dalam dikumpulkan dengan orang banyak, kemudian tetap di video gitu ya. Kira-kira kalau tidak tahu dalam hatinya, kira-kira saja kalau perbuatan seperti itu dia enggak. Kira-kira ya, kalau dalam hatinya kan nggak tahu persis. Barangkali itu adalah termasuk perbuatan riya. Kepengen dilihat oleh makhluk yang lain. Padahal mengatakan wakafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya, tidak perlu atau tidak membutuhkan saksi-saksi yang lain. Sudah cukup Allah saja yang menjadi saksi. Tapi kepengen disaksikan oleh orang-orang lain supaya mendapat apa? Pujian. Kembali nggak ke alhamdulillah? Kembali ke alhamdulillah. Berarti di dalam kita sholat masih munafik, mengatakan alhamdulillah, tapi kenyataannya praktek kehidupannya berbeda. Ini kan berat sekali kalau kita tidak mengetahui. Pas yang penting lakukan sholat
masa dari tampurnya misalnya beneran nggak perkataan seperti itu? Ya benar. Tetapi kalau kita mendalilkan begitu, kita bisa buktikan kenapa Anda mengatakan begitu. Kalau dia menjawabnya, dia semuanya kan tergantung Allah, berarti apa tidak. Kita kan tidak punya kuasa. Nah, kalau jawabannya begitu, itu sudah benar. Tapi kalau jawabannya lah, penting lakoni, salah pola, nah itu yang menjadi salah. Kan ada ada perintah menuntut ilmu sejak dari bulan sampai ke liang lahat, atau itu kalau dibahasakan sederhana ya belajar sepanjang hidup, selama hidup. Nah, orang mungkin selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Semua yang dilakukan ini menjadi amalan ibadah maksudnya. Ketika kita memahami bahwa sesungguhnya makhluk termasuk manusia sesungguhnya melaksanakan, menunaikan, menjalankan perintah Allah, karena tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Kalau kita mampu menolak, berarti kita sudah sombong, karena kita melawan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu berarti orang-orang yang secara dohirnya tidak melaksanakan perintah Allah itu juga nggak masalah. Yang masalah ketika orang itu tidak paham. Kalau paham bahwa semua gerak diam manusia adalah kehendak Allah, maka ya sudah, gerak diamnya manusia adalah kehendak Allah. Tapi itu baru boleh diyakini bagi orang-orang yang sudah sampai ke tataran ilmunya. Kalau belum ya jangan berani-berani begitu. Jadi enak teman gitu ya, harus tahu dulu tataran ilmu. Jadi kalau paham sesungguhnya tentang nafsu itu, tentang diri, maka sudahlah apa yang dilakukan oleh diri kita itu, baik yang disukai atau yang tidak disukai, sesungguhnya itu adalah sudah kehendak Tuhan atau perilaku Tuhan, afngal Allah. Maka kalau sudah paham seperti itu, la afngalun ilallah, tidak ada afngal kecuali afngal, itu sudah satu. Ini kan ada contoh ya, kalau dalam kisah Nabi Khidir, Nabi Musa ketika berturu pada Nabi Khidir. Nabi Khidir melubangi kapal. Kalau di pandangan kita itu jahat nggak? Kapal lagi benar-benar dilubangi. Ada anak yang tidak berdosa dibunuh. Kalau pandangan mata awam, dia melakukan perbuatan dosa. Jangan awam, Nabi Musa saja bertanya mengapa anak kecil itu dibunuh padahal tidak berdosa. Nah, karena makomnya Nabi Khidir sudah bukan makom nafsu, maka itu menjadi benar. Nah, ternyata Nabi Musa pun waktu itu belum memahami. Jadi tidak heran ketika kita sampai tadi kepada makom tidak bermain dengan nafsu, sementara kita berbicara dengan orang yang bermain dengan nafsu, kemudian ketemunya seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tidak aneh, kondisinya seperti itu. Memang sudah ada contohnya. Ingatlah, orang mukmin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri bukan berarti kita berjarak. Kalau sudah sampai di tataran hakiki ya bukan berarti mendekatkan diri itu karena jaraknya dulunya jauh. Mendekatkan dirinya sampai esa antara dirinya dengan Tuhan. Esa bukan melebur ya, bukan niat itu bukan melebur. Jadi kalau dulu katanya ada waktu wujud, itu kemudian yang ada melebur, itu bukan
Esa itu bukan melebur, bukan menyatu, bukan terpadu, tapi esa. Ini kalau teman-teman ada yang di YouTube, ada yang pengen tahu yang lebih detail, ya carilah guru yang sudah di makom itu. Kalau guru yang belum di makom itu yang menjelaskan, ya saya yakin juga belum sampai. Kemudian jangan senang dengan pakaian orang lain. Jangan pernah meminjam kalimat orang-orang soleh lalu kau berbicara dengan kalimat itu dan mengakunya sebagai pernyataanmu sendiri. Kalimat orang lain tapi dianggap dikatakan oleh kita sebagai ucapan kita sendiri, penemuan kita sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Ingatlah pinjaman tak bisa disembunyikan. Namanya pinjaman tidak. Yang menjamret dari sekolah, oke. Sebenarnya kita jadi tidak membawa, ya, karena ada yang tahu gitu. Tanamlah pohon kapas dengan kedua tanganmu sendiri. Siramlah dengan kedua tanganmu, rawatlah dengan jerih payah sendiri. Setelah panen, tenunlah sendiri, jahitlah sendiri, dan pakai sendiri. Jangan pernah senang dengan harta orang lain. Jangan pernah bangga dengan pakaian orang lain. Artinya, tak kala engkau mengambil kata-kata orang lain, lalu menggunakannya, bahkan mengklaim sebagai kata-katanya sendiri, maka hati orang-orang soleh akan murka kepadamu. Ini jelas lah, kalau saya berkata kata-kata bijak lalu diakui sebagai kata-kata penemuannya sendiri, ya, orang-orang mukmin pasti murka. Oh, itu kan kata orang ini, mengapa kamu akui sebagai kata-katamu, gitu. Ya, setidaknya kita tidak mengucapkan di lisan pun, di batin kita mengatakan ini kata-kata yang berasal dari saya mengutip atau saya menukil gitu ya, kata-kata dari Sapa gitu. Ya, seperti yang kita pelajari ini kan dari Syekh Qadir Jailani. Kan kita sedang mempelajari pola pikirnya, cara berpikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi karena ini juga pikiran manusia ya, walaupun itu Syekh yang terkenal sebagai disebut waliullah, tetapi namanya manusia masih manusia. Maka ketika ada yang tidak tepat, boleh kita haji. Ini bukan mengikuti seperti kerbau yang dibacok dicocok hidungnya. Walhasil, jika engkau tidak memiliki perbuatan, maka artinya engkau tidak memiliki perkataan. Sehingga setiap perkata bergantung pada amal. Allah telah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Di surat An-Nahl ayat 32. Jadi kata dan amal ini harus sinkron. Kata dan amal harus sinkron. Maka apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, seharusnya kita lakukan, kita perbuat. Nah ini kalau dikaji dengan yang seperti ini, kita menjadi lebih hati-hati ketika kita sholat. Sholat harapannya kita paham terhadap yang kita baca. Jadi setidaknya Al-Fatihah ya, Al-Fatihah itu kita tahu terjemahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjemahannya sampai waladhdallin. Kalau kita paham terjemahnya, lalu kita paham apa maksudnya, dan akhirnya paham atau tahu bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah hafal, sudah tahu seperti itu dan sudah diterapkan dalam kehidupan, itulah yang dimaksud sholat. Yang bisa menghasilkan nanti terjaga dari perbuatan keji dan munkar itu. Karena kita paham kepada artinya atau terjemahannya, kemudian paham terhadap maksudnya, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Baru ini bisa menghasilkan tercegah dari perbuatan keji dan munkar.
Tapi kalau hanya sekedar kita hafal kepada ucapan berdasarkan rangkaian huruf, ya tadi rangkaian huruf yang dirangkai-rangkai sehingga menjadi kalimat, kemudian kita tidak pahami kalimat itu dan kita tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, makanya mana mungkin mustahil si pelaku sholat itu bisa menghasilkan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, yang agak kita ngeri-ngeri sedap ya, itu ketika kita membaca surat-suratan yang kita belum tahu terhadap artinya. Jangankan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan memahami terhadap maknanya terjemahan saja nggak bisa, belum bisa. Ya, makanya ya kita sedikit demi sedikit ditambah. Coba Allah saya nanti ditambah dengan suratan-suratan apa yang kita sering baca, coba dibaca terjemahnya. Setelah itu coba kita telaah, kita kaji apa maksudnya dari perkataan ini. Saya harus bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya membaca surat ada video sampai ya kemarin. Itu tentang surat Kausar apa ya, Al-Kausar. Ketemunya 10 semua gitu ya. Ketemunya 10 kayak itu aneh gitu. Tapi nyatanya gitu. Nah, ternyata di setiap surat itu ada aneh sendiri-sendiri, ada kandungan makna sendiri-sendiri. Kemudian lisan adalah penerjemah qalbu, yaitu hati-hatilah karena apa yang engkau ucapkan menunjukkan apa yang ada dalam hati. Dengan kata lain, lisan adalah penerjemah qalbu. Maka ketika hati salah, maka lisan terkadang benar, terkadang salah. Walhasil lisan tidak mampu mengubah sesuatu dari keadaan asalnya selama hati tidak berubah. Ya, ketika kesalahan hati hilang, maka hilanglah kesalahan lisan. Ketika kesirikan dalam hati hilang, maka benarlah lisan. Maka jika hati sirik, maka akhlak pun mengikuti. Maka ubahlah keadaan hati agar keadaan yang lain turut berubah. Ataukah akan dibiarkan rusak sehingga yang lain turut rusak. Jadi yang dibenari pertama adalah qalbunya, hatinya, supaya nanti yang di luar itu akan mengikuti qalbu. Maka disebutkan di sini adalah lisan adalah penerjemah qalbu. Kata-kata yang keluar dari mulut kita berasal dari dalam hati, atau sering diibaratkan poci metune sesuai karo isinya. Isinya wedang teh dicilir metune wedang teh, tapi isinya wedang bening ya nanti keluarnya juga wedang bening. Jadi yang dibetuli pertama hatinya apa ucapannya. Hatinya, jangan ucapannya. Ini kan makomnya sudah lebih tinggi, maksudnya bukan makom-makomnya, makom-makom seperti anak-anak yang baru belajar ngaji gitu. Apalan disit, ya memang kita awalnya begitu. Tapi masa tua kayak apa-apaan, baru lama-lama. Maksudnya begitu. Beruntunglah orang yang cinta dan benci karena Allah. Tatkala cinta atau benci kepada seorang, maka janganlah engkau cinta atau benci karena nafsu dan tabiat sendiri. Akan tetapi cintai dan bencilah atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya menyetujui apa yang engkau cintai, maka tetaplah engkau mencintainya. Namun jika keduanya menentang, maka mundurlah dari mencintainya. Selanjutnya, jika keduanya menyetujui apa yang kau benci, maka mundurlah dari membencinya. Jika itu masih juga tidak memberi manfaat dan malah tidak jelas duduk masalahnya untukmu, maka kembalilah kepada hati orang-orang yang benar dan tanyalah mereka tentang keduanya. Cinta kepada Allah, benci juga karena Allah. Jadi bukan karena nafsu.
Karena ada orang yang kelihatannya benci tapi benci demi kebenaran. Ada orang yang kelihatannya itu orang kok kayaknya kok benci sama orang itu ya. Sebenarnya malah kasih sayangnya di dalam itu melebihi kasih sayang orang yang kelihatannya kasih sayang. Itu benci yang karena mencintai pun mencintai karena bukan mencintai karena sahabat. Itu perintahnya begitu. Nah ya, baru orang itu akan mendapat keberuntungan. Kemudian kisah ringan, ini ada kisah ringan apa ini? Dikisahkan ada seorang laki-laki yang membeli budak. Rupanya budak yang dibeli itu seorang yang soleh dan bagus agamanya. Sang laki-laki berkata kepada budak tersebut, "Hai budakku, apa yang ingin kau makan?" Sang budak menjawab, "Apa saja makanan yang engkau berikan kepadaku." Sang laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu pakaian seperti apa yang ingin kau pakai?" Sang budak menjawab, "Apa saja yang engkau berikan kepadaku." Sang majikan bertanya lagi kepadanya, "Lalu pekerjaan apa yang ingin engkau kerjakan?" Sang budak menjawab, "Apa saja yang engkau perintah kepadaku." Mendengar jawaban-jawaban dari budak itu, sang majikan langsung menangis seraya berkata, "Berbahagialah jika aku dengan Tuhanku seperti engkau dengan." Tak lama sang budak berkomentar, "Tuanku, apakah seorang budak di hadapan tuannya memiliki keinginan dan pilihan?" Akhirnya sang majikan pun langsung memerdekakan budaknya. "Jika begitu, saat ini pula engkau merdeka karena Allah." Ini jawaban budak dengan majikan. Kalau kita ditanya oleh Allah pertanyaan seperti ini, "Hei hambaku," jadi ganti ya, "Hei hambaku, apa yang ingin kau makan?" Terus kita jawabnya apa saja makanan yang memberikan kepadaku gitu. Kalau bisa sate gitu. Kalau bisa gulai, kalau bisa ini gitu. Kemudian kalau ditanya lagi, "Lalu pakaian seperti apa yang kau ingin pakai?" Kalau misalnya berkata begitu. Kemudian kita sebagai hambanya, "Apa saja yang kau berikan kepadaku?" Begitu. Apa yang baik-baik jawabannya? Yang baik-baik ya jas lah gitu ya. Panjang masa tomal satu. Nah kemudian ketika ditanya lagi, "Lalu pekerjaan apa yang kau inginkan?" Lalu si budak itu menjawab, kalau budaknya diganti kita sebagai apa? "Ya apa saja yang kau perintahkan kepadaku." Begitu. Apa masih ingat? Angger bisa apa aja sini iya Pak. Ini pelajaran kisah dari kisah ringan dari seorang budak dan majikan. Nah ketika orang sudah seperti itu ya, ini mendengar jawaban-jawaban dari budak itu, sang majikan langsung menangis seraya berkata, "Berbahagialah jika aku dengan Tuhanku seperti engkau denganku." Begitu tadi kisahnya. Budaknya mari majikannya, "Kau ngapa-ngapa ya bilang, coba ya apa ya bilang." Komplain. Nah ini sebenarnya komplain apa? Usul apa komplain? Ngenyang ya. Nah kalau kemudian si budak itu komentar lagi, "Tuanku, apakah seorang budak di hadapan tuannya memiliki keinginan dan pilihan?" Nah kita sebenarnya punya keinginan atau punya pilihan apa enggak sih kepada Tuhan? Sebetulnya kan tidak. Keinginan juga datangnya dari Allah, gitu ya. Pilihan juga datangnya dari Allah. Coba orang berpakaian misalnya ya, kenapa sih kita milih pakaian warna putih misalnya? Sebenarnya milih sama sih? Milih kita sendiri apa Allah? Kalau kita sendiri berarti kita masih bermain dengan nafsu di wilayah nafsu. Kalau kita sudah sadar bahwa ini kan yang memilihkan Allah, ya tadi budak dengan tuan itu tidak ada keinginan, tidak ada pilihan.
ingin dan tidak ingin apa tidak ingin, ya itu yang harus dilakukan. Suka apa tidak suka, ya itu harus diterima. Nah, kita dengan Allah kan begitu sesungguhnya, tapi senengnya minyak dari 500 ngomongnya sewu ngomongnya dan seterusnya orang kok minyak terus nggak kapan ini. Wah, itu kan sudah menjadi kodratnya manusia, ya memang begitu. Jadi orang mengatakan ya manusiawi gitu ya, biasa sering mendengar gitu ya. Kalau mendengar kalimat begitu, sikap kita gimana? Bukan manusiawi, benar itu manusiawi, tapi kita sedang belajar ke Tuhan. Dan harusnya kita bukan manusiawi, tapi kita ke Tuhan. Kalau kita masih bukan manusiawi, berarti kita selama ini belajar belum sampai. Tapi ya bukan berarti tidak bisa, belum sampai saja di dalam praktek. Nah tadi ketika si budak itu sudah ngapa-ngapa manut, lalu bagiannya berkata apa? Sejak saat ini kamu saya merdekakan. Kita kalau bisa mencontoh ini, langsung saat ini juga merdeka. Orang di budak mani. Itu loh, maknanya begitu. Kapan latihan kapan? Ya sedang saat ini. Juga apapun yang kita kerjakan, sadari bahwa sesungguhnya itu adalah perintah Allah. Apapun yang kita terima adalah itu pemberian Allah. Kita tidak ada hak untuk menolak, ya, tidak ada hak untuk meminta. Kita adanya hak untuk kewajiban untuk menerima apapun yang diberikan oleh Allah tanpa kita komplain, tanpa kita ngenyang. Kalau bisa seperti itu, maka merdekalah. Kepengen merdeka apa pengen dijajah? Nah kita bisa ngomong apa sih? Dijajah nafsu ini. Tapi merdekanya dari budak sing ini itu contoh bisa dengan ya gampang sepanjang sudah gampang oleh Allah, maka kewajiban kita sudah terima saja apa yang ditentukan oleh Allah dengan kita melatih diri, karena masih di sekitar nafsu sih. Kalau sudah tidak di sekitar nafsu ya sudah tidak ada latihan lagi. Tapi karena kita masih makom nafsu ya syariat kita harus berlatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan menjadikan kita umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanallah.